Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Saya Yulianti Santika akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan menghadirkan informasi-informasi terkini seputar Kota Cianjur yang kami rangkum dalam Warta Cianjur. Dan inilah berita pertama untuk Anda. Pengumuman kelulusan bagi siswa kelas 12, khususnya di SMA Negeri 1 Cianjur, dilaksanakan Jumat 25 Mei 2013 yang dipusatkan di Masjid Al-Ma'wa diiringi kegembiraan para siswanya. Di penghujung tahun pelajaran 2012-2013, SMA Negeri 1 Cianjur sebelum mengumumkan kelulusan anak didiknya Jumat 25 Mei 2013, mereka awali dengan acara siraman rohani dari salah seorang ustadz dan pengarahan dari kepala sekolah, sekaligus memanfaatkan momentum menjelang perpisahan ini untuk melakukan gerakan infak Masjid Al-Ma'wa yang masih dalam tahap pembangunan ini, dan secara spontanitas para siswa-siswi ini dengan sukarela menyumbangkan uang jajannya. Infak yang terkumpul dari para siswa kelas 12 ini rencananya akan digunakan untuk kepentingan sarana penunjang ibadah di masjid tersebut. Saat yang ditunggu-tunggu oleh para siswa, akhirnya kepala sekolah mengumumkan hasil kelulusan di hadapan siswa kelas 12, dewan guru, serta komite sekolah. Seperti yang lazim disaksikan pada saat pengumuman kelulusan ini, meski diawali dengan perasaan tegang dan was-was, namun akhirnya tampak rona kegembiraan pada wajah-wajah yang akan segera meninggalkan alma maternya ini karena mereka dinyatakan lulus 100%. Selaku kepala sekolah, Danur Jamhur merasa bersyukur capaian kelulusan di sekolah yang dipimpinnya mencapai 100%. Pak, bagaimana hasil dari pelaksanaan UN tahun pelajaran 2012-2013 di SMA Negeri 1? Alhamdulillahirabbil alamin. Hasil ujian nasional tahun 2012-13 SMA Negeri 1 Cianjur yang diikuti oleh 3 program bahasa pada IPS, program bahasa sekolah, IPA IPS 309. Alhamdulillah lulus 100%. Tapi yang menjadi catatan kami SMA Negeri 1 Cianjur bahwa pelaksanaan ujian nasional tahun ini mengukir sejarah baru tentang pelaksanaan ujian nasional. Ketua Komite Sekolah Nanai Said mewakili seluruh orang tua siswa menyampaikan terima kasihnya kepada pihak sekolah atas semua bimbingannya sehingga anak-anak mereka berhasil menyelesaikan pendidikannya. Saya atas nama itu orang tua ada 3 orang SMA Negeri 1 Cianjur kelas 12 mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada sekolah, khusus kepada kepala sekolah yang telah bisa membawa anak didiknya untuk bisa lulus semua. Oleh karena itu, semoga segala amal baiknya, semoga semua karyanya, semoga semua usahanya selalu mendapat ridho dari Allah SWT. Dan semoga SMA Negeri 1 Cianjur jaya terus dan bisa berkiprah untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, dan juga agama. Kemudian harapan bagi anak-anak yang akan melanjutkan ini apa? Anak-anak yang akan melanjutkan, harapan dari komite sudah barang tentu mudah-mudahan bisa diterima sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak dan orang tua, bisa untuk mendorong anak-anaknya diterima di perguruan tinggi yang dia masuki, dan mudah-mudahan dilancarkan masuk ke perguruan tinggi dengan ridho Allah SWT. Anak bisa belajar dengan bagus dan bisa mengikuti segala apa yang diinginkan baik oleh orang tua, anak, dan juga oleh perguruan tingginya masing-masing. Sebagai salah satu bentuk syukur karena bertepatan dengan hari Jumat, pihak sekolah dan DKM Al-Ma'wa menyelenggarakan sholat berjamaah Jumat perdana di Masjid Al-Ma'wa. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Kunjungan silaturahmi pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Kabupaten Cianjur dalam upaya konsolidasi terus dilakukan untuk memperkuat keberadaan Paguron di Kabupaten Cianjur, seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu. Kehadiran pengurus IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia Kabupaten Cianjur medio Mei 2013 lalu ke beberapa paguron di Kabupaten Cianjur merupakan salah satu program kepengurusan IPSI periode 2011-2015.
Kunjungan silaturahmi tersebut dimaksudkan sebagai penguatan terhadap keberadaan paguron dalam upaya melestarikan pencaksilat sebagai bagian dari budaya bangsa. Pada setiap kunjungannya, para pengurus IPSI disuguhi oleh berbagai aksi dan tontonan menarik dalam setiap kegiatan latihan rutin di paguron masing-masing. Sementara itu di Kecamatan Gekbrong, para pengurus IPSI juga berkesempatan mengunjungi paguron Medal Kancana. Di sini mereka menyaksikan kegiatan latihan rutin yang diperagakan 2 orang pesilat cilik. Demikian halnya di Paguron Suci, Kampung Cipaku, Sukawangi, Kecamatan Morungkondang ini, sang pimpinan paguron memperlihatkan keterampilan seni pencaksilatnya. Haji Burhan, pelaku sekaligus pimpinan seni pencaksilat di paguron tersebut, menyambut kehadiran para pengurus IPSI Kabupaten Cianjur. Tanggapan Bapak terkait silaturahmi dari pengurus IPSI Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah tina silaturahmi saperguruan abdi di Sakadomas di Bapak ieu di Cikaret dina Karimadi saperguruan abdi di sadayana alhamdulillah. Hatur nuhun tos kadompanan ti IPSI. Abdi bingah ku bingahna mang ribu-ribu bingah. Di sadayana reng-rengan saperguruan abdi. Nah di abdi hatur nuhun ka di dieu ka Bapak ti aliran Sakadomas ti Karimadi ti IPSI hatur nuhun dongkapna ka abdi mang ribu-ribu nuhun tah abdi sakitu. Wassalam. Mohon ada pesan khusus mungkin Pak kepada para pengurus IPSI ini Pak. Ya, kalau saya pesan khusus di IPSI, perkembangkan seni budaya Cianjur, seni budaya Sunda. Supaya aya kebersatuan dina seni bela diri. Nah, bela diri mudah-mudahan kebersatuan ieu ngabeungkeut jadi bersatu. Mudah-mudahan tina rerencangan saperguruan abdi di Sakadomas, di Karimadi, di IPSI, mudah-mudahan Allah Ta'ala ngabul di IPSI dongkapna ka Kampung Abdi di Cipaku Gede, Desa Sukawangi, Kecamatan Morungkondang, ka Lingihan di IPSI, ka Bumi Abdi, mudah-mudahan Allah Ta'ala ngabul. Demikian halnya kunjungan terakhir di hari itu. Malam harinya berkesempatan memenuhi undangan dari salah satu paguron yang berkedudukan di Kecamatan Cilaku. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-23 SMA Negeri 2 Cianjur, Senin 27 Mei 2013, menggelar upacara bendera, tidak seperti biasanya dalam hal para pelaksana tata upacara bendera. Senin 27 Mei 2013 tepat pukul 7.30 pagi, ketika memasuki area SMA Negeri 2, kita dapat menyaksikan sesuatu yang unik pada pelaksanaan upacara bendera yang sudah menjadi rutinitas tersebut. Namun pada pelaksanaan upacara bendera kali ini bisa dibilang unik, karena semua yang berperan sebagai petugas pelaksana hingga pemimpin upacara melibatkan Dewan Guru, Kepala Sekolah, dan staf tata usaha yang dihadiri sekaligus bertindak sebagai pembina upacara. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur mewakili Bupati yang berhalangan hadir karena sakit. Dewan Guru sebagai petugas pelaksana upacara tersebut dapat disaksikan peran protokol, pemimpin upacara, pengibar bendera, paduan suara, pembaca naskah Undang-Undang Dasar, hingga membaca doa. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur mengajak kepada Sivitas Akademika SMA Negeri 2 Cianjur untuk terus berprestasi sehingga keberadaan sekolah tersebut dapat dibanggakan di tengah-tengah masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Kadistik juga membuka secara resmi kegiatan Planet Remaja Semanda 2013. Ayep Suherman, Kepala SMA Negeri 2 Cianjur, merasa bangga dengan suksesnya pelaksanaan upacara bendera dalam rangka Hari Ulang Tahun SMA Negeri 2 yang ke-23 dan semua pelaksanaannya melibatkan Dewan Guru dan staf tata usaha. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya secara pribadi dan secara lembaga mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa diduga ternyata upacara sedemikian hebat
dan yang lebih membanggakan lagi, seluruh petugas upacaranya adalah Bapak, Ibu Guru, dan tata usaha dari SMA Negeri 2 Cianjur. Hal ini tidak lain adalah dalam rangka memperingati hari ulang tahun SMA Negeri 2 yang ke-23, yang mana kami ingin sesuatu yang lain, dan kami mencoba bahwa guru-guru untuk menjadi petugas dan ternyata bisa. Yang saya harapkan di sini tidak lain, dengan kegiatan ini mempunyai makna dan mempunyai strategi tersendiri, merupakan langkah awal untuk kemajuan dari SMA Negeri 2, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Hal senada dengan Kepala Sekolah juga diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Selain menyampaikan ucapan selamat, Kadisdik juga mengapresiasi prestasi-prestasi yang telah diraih SMA Negeri 2 yang sudah membanggakan. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur, khususnya Dinas Pendidikan itu tentu mengucapkan selamat berulang tahun ke-23, dan ini suatu perjalanan yang panjang. Dan hendaklah ini dijadikan sebagai momentum untuk bagaimana kita mengevaluasi kinerja yang dicapai sampai saat ini, sehingga kita nanti ke depan akan memperoleh hasil yang memang lebih baik lagi, lebih maju. Dan meskipun pada saat ini SMA 2 memang kami lihat prestasi-prestasi yang telah dicapai itu sudah membanggakan. Ya, kemudian apa Pak kesan Bapak setelah barusan melihat para perangkat pelaksana upacara itu dilaksanakan oleh guru-guru? Ya, luar biasa bagus. Kami juga sempat kaget itunya. Memang kemasan upacara bendera pada hari ulang tahun SMA ini, kami pikir ini luar biasa. Jadi seluruh guru terlibat sebagai penyelenggara perangkat upacara. Sebelum pasukan dibubarkan, Kadisdik atas nama Bupati menandatangani prasasti pembangunan sarana penunjang pendidikan SMA Negeri 2. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Cianjur. Pemirsa, keberadaan pesantren terpadu At-Taubah di Lapas kelas 2B Cianjur yang sudah menjadi ikon lapas unggulan di Indonesia rupanya menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemangku kepentingan di negeri ini. Cianjur kota santri, itulah ikon yang selalu membahana di bumi pertiwi ini. Sejalan dengan hal tersebut, tak tanggung-tanggung keberadaan lembaga pemasyarakatan di Cianjur pun tak terpisahkan dari ikon kota santri tersebut. Di usianya yang ke-1 tahun 2013 ini, pesantren terpadu At-Taubah Lapas kelas 2B Cianjur sejak diresmikan Menteri Hukum dan HAM RI kini telah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemangku kepentingan baik lokal maupun nasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan kehadiran Menteri Agama, Gubernur, anggota Dewan, hingga mantan penjahat kawakan Joni Indo. Tak terkecuali keberadaannya kini mengundang penasaran sebuah media elektronik nasional yang bermaksud membuat program acara religi damai Indonesiaku yang berlatar belakang kehidupan di pesantren lapas tersebut. Kamis 23 Mei lalu kehadiran rombongan kru dari salah satu stasiun TV nasional bersama presenter dan menyertakan sang Ustadz Kondang diterima Kalapas, pengurus Majelis Ulama dan pimpinan pesantren terpadu At-Taubah Lapas kelas 2B Cianjur beserta para santrinya. Sesi pengambilan gambar pun dimulai dari pintu gerbang hingga dialog dua arah antara Kalapas dan presenter hingga peninjauan ke blok yang sedang melaksanakan pengajian dan blok wanita. Saat dimintai komentar wartawan TV Cianjur, Ustadz Kondang yang sudah tidak asing lagi di mata pemirsa TV nasional ini menyatakan rasa haru dan bangganya atas keberadaan pesantren terpadu At-Taubah Lapas kelas 2B Cianjur ini. Ia berharap kepada pemimpin negara dan seluruh komponen bangsa tergugah untuk segera memenuhi segala kebutuhan pesantren di Lapas Cianjur ini. Kesan Anda ketika masuk ke pesantren terpadu Lapas At-Taubah ini? Haru dan bangga, apalagi melihat wajah-wajah narapidana ini ternyata sudah bukan wajah preman lagi, ada wajah ustadz di dalamnya. Ini mungkin karena keberhasilan para asatid yang mengawal MUI Cianjur. Mudah-mudahan pemimpin bangsa Indonesia dan seluruh komponen bangsa Indonesia melihat seperti ini tergugah dan terharu
dan segera memberikan kebutuhan apa saja yang ada di lapas Cianjur ini. Masjid akan dibangun. Tadi Ketua MUI bilang kalau lapas Cianjur ini kekurangan Al-Quran. Dan bukan hanya kekurangan Al-Quran saja. 36 para asatid yang mengajar di sini. Tadi saya sudah mendengar dari para kiai, para asatid. Ternyata satu kali kedatangan itu hanya diberikan transport Rp25.000. Mudah-mudahan ini jadi bahan pemikiran agar seluruh komponen masyarakat, terutama pemerintah Indonesia, peduli dan segera menangani buat mengantisipasi para asatid yang mudah-mudahan tidak 25.000 lagi berdatang. Mudah-mudahan ditingkatkan karena mereka punya istri, mereka punya anak, dan kiprah mereka luar biasa, berubah minadz dzulumat ilan nur, yang tadi gelap di lapas, keluar dari lapas benar-benar cahaya yang keluar, cahaya di wajahnya, cahaya di matanya, cahaya di telinganya, cahaya di hatinya, dan cahaya di perbuatannya. Dan besok mereka keluar akan membangun Indonesia, khususnya Cianjur. Seolah tak mau ketinggalan kesempatan langka ini, para santri lainnya pun dengan seksama berkesempatan mengikuti jalannya syuting. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Yulianti Santika beserta kru yang bertugas undur pamit dari hadapan Anda. Kunjungi website kami di www.tvcianjur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Cianjur.